Saat ini proyek dari Pi Network berkembang pesat dan sangat heboh dengan isu-isu besar. Mereka yang siap menerima koin Pi sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti baru-baru ini terjadi kehebohan di Taiwan, di mana salah satu layanan ekspres di negara tersebut menerima koin Pi sebagai alat pembayaran. Fungsi penarikan Pi Shen Mall di Pi Network menjadi daya tarik. Ini mencatat tonggak sejarah yang besar untuk Pi Network. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Melau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung YouTube channel ini dengan cara subscribe, tekan tanda lonceng, sehingga nanti akan mendapatkan notifikasi info-info terbaru dan terkini dari YouTube channel ini. Nah, teman-teman semua, para pioner-pioner Pi Network, ada beberapa info-info terbaru yang akan saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, di mana koin Pi akhirnya bisa digunakan sebagai alat transaksi. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Apakah benar atau tidak? Mari kita ikuti ulasan berikutnya. Pi Network, aplikasi penambangan kripto yang dibuat pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokkalis, telah menjadi pembicaraan terbaru di dunia cryptocurrency. Meski belum sepenuhnya diluncurkan, aplikasi ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia dengan jumlah pengguna yang terus bertambah dari hari ke hari. Nah, akhirnya Picoin diterima sebagai alat bayar. Nah, ini juga perlu kita pertanyakan apakah memang benar, dan info ini apakah sungguh-sungguh memang info yang valid. Nah, kita belum tahu. Namun kita lihat penjelasan berikut. Saat ini proyek dari Pi Network berkembang pesat dan sangat heboh dengan isu-isu besar. Mereka yang siap menerima koin Pi sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti baru-baru ini terjadi kehebohan di Taiwan, di mana salah satu layanan ekspres di negara tersebut menerima koin Pi sebagai alat pembayaran. Nah, kita juga mendengar baru-baru ini bahwa di Taiwan tersebut sudah bisa dipergunakan koin Pi sebagai alat pembayaran, dan termasuk di sini kita melihat bahwa mereka pergunakan sebagai transaksi dalam layanan ekspres. Nah, hal tersebut terungkap dari salah satu akun komunitas Pi Network. Dari akun komunitas Pi Network di Twitter sangat jelas tertulis, namun tulisan yang seolah-olah akun komunitas Pi Network berbahasa Mandarin. Nah, dari Sagaranesia mencoba untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Nah, seperti ini isi tulisannya. Area layanan Taiwan Express menerima pembayaran Pi Network. Ini adalah kabar baik. Ini berarti bahwa pembayaran Pi diterima oleh orang-orang menjadi mata uang. Nah, ini jelas melalui tweetan ini bahwa di sana sudah mulai dipergunakan koin Pi. Tapi di Indonesia sendiri belum bisa dipergunakan koin Pi karena di Indonesia sudah ada aturan tersendiri bahwa kita tidak bisa mempergunakan koin ataupun token sebagai alat bayar termasuk cryptocurrency, karena di Indonesia masih mempergunakan mata uang fiat atau mata uang kertas yang kita pakai selama ini. Nah, terlihat jelas dari salah satu gambar yang dibagikan oleh oknum komunitas Pi Network. Pada gambar terlihat nama Pi di sebelah nama Samsung Pay, dan lihat nama merek lain seperti GCB dan beberapa lainnya. Hal ini pun ditanggapi oleh salah satu akun yang mengatasnamakan dirinya sebagai trader. Ia juga salah satu perintis aktif di media sosial Twitter. Cuitan di Twitter tersebut yang ditanggapi oleh Kim Ha Wong adalah seperti ini. Area layanan Taiwan Express menerima pembayaran Pi Network. Ini kabar baik, artinya pembayaran Pi diterima oleh orang-orang dan yang menjadi mata uang. Namun perlu dicatat bahwa ini belum dikonfirmasi oleh perusahaan. Jika itu terjadi, maka ini adalah lompatan besar dalam proyek Pi Network. Nah, dia sendiri, Kim Wong Hong ini berkata bahwa hal ini belum dikonfirmasi oleh perusahaan. Namun kalau memang hal ini terjadi, Kim Ha Yong berkata bahwa ini adalah merupakan satu prestasi ataupun lompatan besar di Pi Network. Bitcoin saat ini tersedia
secara gratis oleh semua orang. Hanya saja Anda membutuhkan smartphone dan internet saat masuk ke aplikasi P-Network. Bahkan saat ini diperkirakan penambang yang aktif di P-Network sudah mencapai 45 juta pengguna. Dari sebelumnya terhitung pada sekitar 35 juta pengguna aktif, angka 35 juta pengguna aktif merupakan angka yang melonjak drastis. Di mana kita tahu bahwa pada bulan Maret 2023 pengguna daripada P-Network itu masih sekitar 35 juta. Tetapi saat ini di bulan April sudah sampai 45 juta. Dan ini tentu merupakan satu prestasi yang sangat membanggakan, di mana lonjakan yang sangat tinggi sekali. Artinya bahwa minat daripada masyarakat tersebut terhadap P-Network itu sangat tinggi. Nah, unduhan dari Play Store sendiri saat ini mencapai 50 juta plus unduhan, bahkan lebih. Itu belum termasuk mereka yang menggunakan iPhone. P-Network kini dapat ditukar dengan barang atau jasa baik secara online maupun offline yang biasa disebut peer-to-peer. Artinya kalau kita menukarkan barang atau jasa dengan pakai P-Network itu masih menggunakan peer-to-peer antara orang dengan orang lain melalui online. Ini dilakukan oleh Pioneer yang telah menerima koin P ke dalam dompet P blockchain yang ada di Browser. Artinya yang dapat melakukan ini adalah orang-orang yang sudah memigrasi koinnya dari penambang ke wallet yang telah disediakan. Pertukaran koin P dengan uang fiat dilarang keras oleh Core Team karena P-Network belum terdapat di bursa cryptocurrency atau yang biasa disebut open mainnet oleh Pioneer. Ini perlu diperhatikan bagi kita semua para pioner P-Network. Koin P menjadi uang fiat itu belum bisa, dilarang keras oleh Core Team karena mereka memberitahu bahwa P-Network itu belum open mainnet. Artinya bahwa koin P-Network belum ada di exchange yang tersedia. Oleh sebab itu saat ini masih bisa dari peer-to-peer. Yang kedua, fungsi penarikan P-Chain-Mall di P-Network menjadi daya tarik. Ini mencatat tonggak sejarah yang besar untuk P-Network. Nah, di mana P-Network luar biasa. P-Chain-Mall telah melewati 4,5 juta total transaksi. Nah, kalau kita lihat di bawah ini, 4.500.000 plus fee mainnet transaction on P-Chain-Mall. Ini berita dari sagaranesia.com, besarnya minat pengguna pada P-Network sehingga fungsi penarikan P-Chain-Mall atau PCM telah menjadi inovasi yang mengubah permainan dalam ekosistem P. Platform e-niaga P-Chain-Mall atau PCM telah melewati lebih dari 4,5 juta transaksi P oleh Pioneer. Platform Pioneer teratas membagikan detail tentang tonggak penting di Twitter, mendesak Pioneer untuk bergabung dengan platform yang berkembang dan memperdagangkan produk dengan mudah. Sebagaimana diposting dalam akun Twitter P-Chain-Mall International @P-Chain-Mall. Nah, ini hasil postingannya. Produk P-Network teratas dan mencatat tonggak sejarah baru pada 25 Maret 2023. Fungsi penarikan PCM didirikan untuk memastikan penjual menarik kepemilikan fee-nya mereka dari pasar e-commerce besarnya. Protokol ini memungkinkan pedagang untuk menempatkan barang untuk dijual dan menerima pembayaran fee. Melalui fungsi tersebut, banyak pedagang telah dapat menarik keuntungan yang diperoleh dari platform melalui penjualan. Pioneer dapat bergabung dengan platform mainnet PCM dengan mengunjungi pvcm.com di aplikasi P-Browser dan mulai memperdagangkan produk dengan koin P. Nah, bagi teman-teman semua, para pioner P-Network, kalau kita ingin barter peer-to-peer, kita mau menukar barang dengan jasa dengan koin P kita, silakan masuk di P-Browser. Nah, ini khusus bagi yang sudah KYC dan sudah migrasi koinnya masuk di wallet dan itu sudah bisa dipergunakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Core Team. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan di video ini. Kiranya video ini bermanfaat dan ini bukan merupakan satu rekomendasi bagi kita untuk membeli menjual sebuah cryptocurrency. Nah, kalau kita ingin berinvestasi di cryptocurrency, selalu gunakan uang dingin. Jangan FOMO, selalu Dior.
Demikianlah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.